Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembahasan soal tentang gerak melingkar part 1 sesuai materi yang sudah kita pelajari kemarin untuk anak-anakku kelas 10. Video pembahasan ini silakan nanti dicatat di buku catatan masing-masing, disubmit menjadi tugas menyertai tugas catatan fisika di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi langsung Ustazah Iin melalui WhatsApp. Oke, Ustazah akan mulai. Untuk part 1 ini ada 10 soal yang akan Ustazah beri pembahasannya. Sebentar, Ustazah akan share screen dulu. Oke, di sini ada 10 soal yang sudah Ustazah siapkan. Jadi kita akan bahas satu persatu tentang gerak melingkar yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, untuk nomor 1 di sebagian kelas mungkin sudah Ustazah bahas beberapa nomor ya, nggak apa-apa Ustazah ulang lagi. Untuk soal nomor 1, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran disebut apa? Periode, frekuensi, kecepatan, kelajuan anguler, percepatan sentripetal. Nah, bagaimana jawaban yang tepat? Apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah periode. Yang A, periode. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Kemarin kan berarti kalau ini didefinisikan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. T per N adalah rumus untuk T. Maka yang betul adalah periode. Frekuensi adalah kebalikannya. Berapa putaran tiap satu satuan waktu, begitu. Kelajuan angular itu apa dah? Kelajuan angular itu adalah kelajuan sudut. Angular itu nama lainnya sudut. Kalau kemarin kita pakai kata sudut ya. Oke, gitu. Lanjut di nomor 2, sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan memiliki kecepatan tetap, kelajuan tetap, kecepatan yang arahnya menjauhi pusat lingkaran, kelajuan yang arahnya menjauhi pusat lingkaran, percepatannya tetap. Oke. Pada GMB kemarin di whiteboard pertama Ustazah jelaskan bahwa cirinya ada 2. Lintasannya berbentuk lingkaran. Berarti kalau lintasan lingkaran itu punya jari-jari, begitu ya, dan seterusnya seperti ciri-ciri lingkaran pada umumnya. Lalu kemudian apa yang tetap? Gerak melingkar beraturan. Gerakan suatu benda pada lintasan yang melingkar atau lingkaran yang beraturan. Siapa yang beraturan? Beraturan itu berarti untuk menyebutkan sesuatu yang konstan. Lah, siapa yang konstan atau tetap? Yang konstan ada 2, yaitu kecepatan sudut dan kelajuannya. Kelajuan linier ya. Ini konstan. Gitu ya. Jadi yang paling tepat dari opsi ini adalah yang kelajuan tetap, bukan kecepatan tetap. Kenapa dah? Karena kecepatan pada GMB itu ada 2 macam, ada kecepatan linier, ada kecepatan sudut. Seperti itu. Nah, kecepatan yang arahnya menjauhi pusat enggak ya? Kecepatan arahnya tidak menjauhi pusat, tapi mengikuti arah vektornya, arah resultan vektornya. Yang menuju ke arah pusat itu kemarin namanya apa? Namanya percepatan sentripetal yang menuju ke pusat. Oke, next, nomor 3. Sebuah benda mengalami gerak melingkar beraturan, kecepatannya tergantung pada kecepatannya bergantung pada apa? Di gerak melingkar beraturan tadi kecepatannya ada 2 ya, ada V, ada omega. Dua-duanya saling berhubungan kan kemarin, linier sama dengan sudut kali jari-jari, berarti omega kali R. Berarti yang sudah jelas kecepatan ini bergantung pada jari-jari. Berarti pilih yang ada jari-jarinya. Antara C sama D. Apakah massa atau periode? Di rumus ini tidak memakai massa sama sekali. Tidak ada rumus kecepatan yang kita pakai kemarin yang menggunakan massa. Apakah betul periode? Dan membuktikannya bagaimana? Nah, kemarin kalau kamu ingat, omega bisa dicari dari 2 pi per T kali R. Nah, berarti kecepatan bisa dipengaruhi oleh periode dan jari-jari. Berarti yang paling tepat adalah yang D, gitu ya. Percepatan gravitasi dah.
Apakah mempengaruhi kecepatan pada gerak melingkar beraturan? Karena gerak melingkar beraturan yang kita pelajari itu ada di sumbu mendatar gitu ya, di bidang yang mendatar, maka tidak ada gerakan vertikalnya. Jadi percepatannya dia bukan pakai percepatan gravitasi, tapi kemarin ada apa? Ada percepatan sudut, ada percepatan sentripetal gitu ya, ada percepatan tangensial. Nah, itu yang kita pakai. Nomor 4, jika sebuah roda katrol berputar 60 putaran tiap 2 menit, maka frekuensi dan kecepatan sudut roda adalah sebuah roda katrol berputar 60 putaran. Nah, putaran ini kemarin satuan dari apa? Dilihat lagi catatannya. Putaran atau rotasi itu ada satuan dari N. Bukan satuan ya. Sebenarnya N itu bukan besaran pokok, bukan besaran yang baku. Tapi kita pakai di sini satuannya adalah putaran atau rotasi. Kita tulis 60 putaran. Nah, tiap 2 menit. Nah, 2 menit ini adalah waktu total T. 2 menit. Kemarin di catatan sudah saya berikan bahwa waktu harus dalam satuan internasional juga yang baku. Berarti kita rubah ke sekon. 2 menit adalah 120 sekon. Ditanyakan apa? Berapakah frekuensi dan kecepatan sudutnya? Berarti frekuensi berapa, kecepatan sudut berapa. Kita cari satu-satu dulu. Mencari frekuensi. Usah cari di sebelahnya. Kita hapus dulu. Oke, cari di sini ya. Frekuensi rumusnya apa? Frekuensi rumusnya adalah N per T. Berarti 60 dibagi T-nya 120. Coret-coret setengah ya. Setengah atau 0,5 boleh. Hz. Pun. Bagaimana dengan kecepatan sudut? Kecepatan sudut simbolnya omega. Kecepatan sudut kemarin rumusnya ada 2. Yang pertama 2pi per T. Kalau yang mengandung frekuensi, karena kita punya frekuensi di sini, pakai aja 2pi yang F. Ya kan ya? T sama F kemarin berkebalikan. Jadi kalau ini 2pi per T berubahnya jadi 2pi kali F. 2pi, langsung aja. Pi di sini pakai pi apa dah? Apakah pakai pi sudut atau 3,16? Pi di sini bukan komponen radian. Pi di sini kita pakai 3,14. Ya. 2 kali 3,14 kali setengah atau 0,5. Coret tinggal 3,14 radian per second. Maaf ya saudara, tadi maksudnya ini 2pi nya sudah 2pi radian, berarti pakainya 3,14. Kalau 2pi yang di sudut itu sama dengan 380 atau pi nya sendiri itu 180. Gitu kemarin ya, tak teranginnya. Nomor 5. Ini jawabannya berarti 0,5 Hz sama 3,14 yang B. Itu. Nomor 5, sebuah kipas angin berputar sebanyak 1200 tiap 30 sekon. Periode dan frekuensinya hampir sama dengan cara yang ini. Berarti ini ada N sama ada T. N-nya adalah 1200 rotasi atau putaran. T-nya adalah 30 sekon. Berapakah frekuensinya? Frekuensi adalah N per T. 1200 dibagi 30. 12 bagi 3, 40 Hz. Oke. Periodenya bagaimana? Kamu bisa pakai T per N atau langsung aja T adalah 1/F. Berarti 1/40. 1/40 itu berapa ya? Nah, periode dan frekuensi. Kita tadi cari frekuensi dulu ya. Berarti yang frekuensinya 40 Hz antara ini sama ini. Apakah 0,025 atau 0025? Dah, gimana sih dah biar gampang untuk mengerjakan soal seperti ini? Kalau ustazah, kalau kamu susah menggunakan koma-koma gitu ya, ustazah lebih prefer 10 yang bawah ini ustazah pindahkan ke atas jadi 10 pangkat min 1 dibagi 4. Atau ditulisnya seperti ini, 1/4 kali 10 pangkat min 1. Nah, gini dulu biar gampang. Kamu kan kalau 1/4 udah tahu ya, 0,25 1/4 itu. Loh, dikali 10 pangkat min 1.
berarti komanya naik lagi 1, berarti 0,025 sekon. Nah, ini adalah periodenya. Berarti jawabannya yang D. Begitu untuk 5 soal pertama. Kita lanjutkan untuk 5 soal kedua. Oke, next untuk soal ke-6 sampai soal ke-10. Nomor 6, dalam waktu 0,5 sekon sebuah benda menempuh sudut setengah pi. Kecepatan sudut benda tersebut adalah, kalau digambarkan, kemarin kan kalau utuh, satu putaran utuh dalam pi adalah sama dengan 2 pi gitu ya. Sudutnya 360 derajat. Nah, kalau ini dia menempuh setengah pi, berarti setengah pi itu seberapa? Kalau utuh 2 pi berarti pi itu kan setengahnya ya. Segini, ini setengah pi. Segini ini pi. Kalau dia cuma setengah pi berarti setengahnya setengah, berarti nah cuma segini. Dia cuma menempuh lintasan ini dari sini sampai sini. Ini setengah pi. Kita tulis diketahuinya berarti itu adalah sudut setengah pi. Lalu waktunya setengah sekon. Nah, 0,5 sama ya. Kecepatan sudutnya berapa? Ditanyakan kecepatan sudut, pakai rumus apa? Pakai rumus GMB. Omega sama dengan sudut per waktu. Sama seperti GLB, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Nah, kalau di sini kecepatan sudut sama dengan sudut putar per waktu. Sama dengan 0,5 pi per 0,5 sekon. Sisa pi radian per sekon. Jawabannya yang B. Nomor 7, sebuah roda berputar dengan kelajuan linear 1,4 meter per sekon. Kelajuan linear berarti V 1,4 meter per sekon. Jari-jari bola tersebut adalah 7 cm, R-nya 7 cm. Nah, kita rubah ke meter jadi 7 10 pangkat min 2 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh, berarti ini definisi dari periode yang ditanyakan. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh adalah periode. Bagaimana mencari periodenya? Karena kita punya rumus V ya, kita berangkatnya dari V. V adalah omega kali R ya kemarin ya. Nah, omeganya kita masukkan 2pi per periode. Kita mau cari T ini, R-nya kita punya, V-nya punya. Berarti kalau cari T sama dengan 2pi kali R per V. Masukkan angkanya 2, 3,14, R-nya 7, 10 pangkat min 2 per V-nya adalah 1,4 meter per second atau 14, 10 pangkat min 1. Boleh ya? Jadi ini tak rubah 14, 10 pangkat min 1 biar gampang mencoret-coretnya. 2 kali 7 dibagi 14, habis ya 1. 10 pangkat min 1 ini kalau naik pangkatnya jadi positif, berarti 3,14 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 1. Ini sama ini pangkatnya sisa 1, berarti 3,14 10 pangkat min 1 0,314 sekon satunya. Nah, ini di sini nggak ada pilihan yang tepat ya. Pilihan yang tepat adalah 0,314 second. 0,314 second. Ini nomor 8 ya. Nomor 7-nya kita lingkari. Oke. Nomor 8, seorang memutar sebuah benda dengan kecepatan awal. Berarti ada awal itu ada indeks nolnya. Kita garis dulu di sini. Oke. Nggak lurus. Oke. Dengan kecepatan awal berarti karena satuannya radian per sekon, kamu sudah harus nyantol kalau ini kecepatan sudut. Omega 0,
radian per second. Benda tersebut diputar dengan percepatan sudut alfa 0,5 radian per second kuadrat. Good. Kecepatan benda pada sekon keempat, berarti T-nya adalah 4 sekon. Nah, gitu maksudnya. Berapakah kecepatannya? Berarti kecepatan sudut lagi yang ditanyakan. Pada T keempat, berarti ini dari omega T. Nah, berapakah omega T? Rumusnya seperti rumus GLBB. Omega 0, karena ini percepatan, berarti plus alfa T. Tinggal dimasukkan 4 plus 0,5 kali 4. 4 plus ini 2, hasilnya 6 radian per second. Gitu. Gitu ya. Next, nomor 9. Nomor 9, arus sungai dengan kelajuan 18,9 mili. Angkanya nggak terlalu bagus ya, nggak apa-apa wis. Kelajuan berarti meter per sekon itu V. Oh, kita ganti warna aja biar nggak persis sama yang atasnya. Pakai hitam ya. Berarti ada V 18,94 meter per second. Digunakan untuk memutar kincir air. Diameter kincir airnya adalah 120 cm. Karena kita biasanya butuh jari-jari, kita langsung bagi 2, 60 cm atau 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Dalam 1 menit, T-nya 1 menit. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Kincir air akan berputar sebanyak berapa kali? Nah, berapa kali itu maksudnya berapa rotasi atau berapa putaran? Sama ya. Berarti yang ditanya adalah N. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, saya geser sebentar. Hampir sama dengan rumus yang di atas ini, bahwa V sama dengan omega kali R. Omega adalah 2pi per T kali R. Atau biar gampang pakai F, biar di atas, nggak pakai per. 2pi F kali R. Nah, 2pi F itu kan rumusnya adalah N per T. Kita mau cari N kita keluarkan. Bagaimana mencari N? Berarti V kali T per 2pi R. Good. Semuanya sudah ada di sini, kita tinggal masukkan. 18,94 kali T-nya 60 dibagi 2 kali 3,14 dikali R-nya adalah tadi 6 kali 10 pangkat min 1. 6 sama ini 6 habis. Ya. Ini tinggal 10. 18,94 bagi 2 masih bisa. Berarti 9,47 ya. Kita tulis ulang, 9,47 yang atas ketemu 10, ketemu 10 min 1 naik ini 10 juga, dibagi 3,14. Nah, 9, ini biar gampang, ini kan 100, berarti 947 nggak ada komanya, dibagi 3,14. Apakah ini? Hasilnya adalah 301,59 sekian koma 6 putaran atau rotasi. 301,6. Apakah ada? Oh, ada. Begitu ya, caranya ada di samping sana. Nanti kamu bisa pause videonya. Sebuah benda mengalami gerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan. Kita tulis R-nya 1 meter. Jika dalam waktu 10 second mengalami perpindahan sudut sebesar 20 putaran. Perhatikan, meskipun ini bilangnya perpindahan sudut, harusnya kan theta ya. Theta, tapi dia satuannya masih putaran. Berarti kamu lebih baik menulis itu dalam N, 20 putaran. Karena kalau dituliskan dalam theta itu tidak boleh 20 putaran, tapi harus dikalikan 2pi dulu. Kenapa kok dikalikan 2pi? Karena satu lingkaran utuh itu 2pi kemarin kan ya, satu lingkaran utuh. Kalau 20 putaran utuh berarti 20 kali 2pi adalah 40pi.
radian. Nah, begini menulisnya kalau kamu menulis pakai theta. Yang ditanya adalah periode. Nah, Ustazah sarankan nulis saja ini, sudah jelas. T rumusnya kemarin apa? T per N. Nah, 10 per 20, 0,5 sekon. Nah, udah selesai. Nah, ini adalah 10 contoh soal pertama tentang konsep gerak melingkar. Masih kategori mudah semua soalnya, belum yang rumit-rumit gitu ya. Hubungan rada-rada juga belum. Oke, kalian bisa pause videonya. Sebentar. Oke, ini baru nyala kameranya. Itu tadi adalah 10 soal pertama yang bisa kalian pelajari. Tulis pembahasannya di buku catatan fisika masing-masing. Nanti akan ada video selanjutnya, lanjutannya untuk soal-soal gerak melingkar di bab 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba latihan-latihan soal yang ada di UKBM kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.